Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita berdoa, doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Misi Sedunia ke-99, Minggu Biasa ke-29, 18 Oktober 2025. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Paskalis Aditya Wardana SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita menyanyikan lagu pembuka. Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, semoga jiwa-jiwa mereka ini memperoleh belas kasih Allah dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga dan kita yang masih berziarah di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari dan saudara terkasih, bersama gereja hari ini kita memasuki pekan biasa yang ke-29. Pada pekan biasa yang ke-29 ini, gereja juga merayakan hari Minggu Misi Sedunia yang ke-99 dengan tema Misionaris Pengharapan di antara segala suku bangsa. Oleh sebab itu, marilah kita awali perayaan Ekaristi ini dengan lebih dahulu hening mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita.
saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan Inilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putera yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putera Bapa. Engkau dosa dunia, kasihanilah kami. Dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus sebagai misionaris pengharapan bagi dunia. Kami mohon, kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus, agar kami setia menjadi pembawa pengharapan di tengah segala bangsa, melalui doa, kesaksian hidup, dan pelayanan misioner. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa dan Harun dan Nur naik ke puncak bukit itu, dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Nur mengangkat sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Nur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel.
sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah, siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, Haleluya. sabda Allah itu hidup, kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu pula ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun,
Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, rekan-rekan muda, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, selamat sore. Apakah dari tanggal 1 kemarin hingga tanggal 18 ini ada yang sudah putus doa rosarionya atau bolong-bolong atau masih full? Atau doa rosarionya ya ketika ke gereja ini saja ya kan, tadi mau misa. Saudara dan saudari terkasih, mungkin beberapa orang akan mengintensikan selama bulan Rosario ini untuk tidak bolong-bolong Rosarionya dengan aneka macam intensi atau niat-niat pribadi. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini juga Yesus mengajarkan bahwa berdoa itu memang tidak boleh jemu-jemu, namun kita tidak boleh terbatas pada jumlahnya saja, namun bagaimana isi doa tersebut. Bagaimana batin kita dalam berdoa, apakah kita itu juragannya Tuhan atau Tuhan yang kita tempatkan sebagai junjungan kita. Seringkali kan kita makan, saya sudah doa ini tapi enggak dikabulkan Tuhan nih. Enggak pernah putus, tapi toh mengapa belum atau dikabulkannya? Saudara dan saudara terkasih, akhirnya kita boleh belajar dari bacaan pertama tadi, di mana Musa itu kalau berdoa sambil mengangkat tangannya itu bangsa Israel menang, tapi kalau tangannya turun bangsa Israel kalah. Dalam dinamika seperti itu dua anak buah katakanlah ya kan, mengetahui kalau tangannya Musa ini turun bisa kalah. Maka mereka menopang tangannya Musa sampai matahari terbenam. Saudari dan saudara terkasih, inilah poin yang mau saya katakan. Bahwa berdoa ternyata bukan masalah jumlah saja. Namun bagaimana orang itu berpengharapan dan akhirnya doa menjadi sumber inisiatif, sumber kreativitas yang melahirkan hal-hal baik. Jadi doa akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi kita. Doa bukan cara kita untuk nyogok Tuhan. Tuhan kamu harus melakukan ini loh. Enggak. Tuhan saya percaya punya iman bahwa Engkau pasti memberi yang terbaik. Dan dalam siswana pengharapan itu, kita tetap melakukan yang terbaik, melakukan apa yang bisa. Jadi bukan semata-mata kita doa terus tiba-tiba dari langit turun delep, tidak. Tapi setelah kita berdoa, kita diberi peringatan, diberi nasihat bahwa Tuhan itu baik. Sore hari ini Anda semua bisa berkumpul, mungkin ada yang bersama keluarga berjajar begini. Apakah itu tidak bentuk kebaikan Tuhan? Dan bisa kita namakan kebaikan Tuhan dalam bentuk lain. Dan sambil memohon, kita bersyukur atas kebaikan itu. Dan disinilah tema Hari Misioner menjadi misionaris di berpengharapan itu sungguh nyata. Kita orang beriman itu berpengharapan yang tidak sia-sia.
Jadi bukan karena kita beriman Tuhan itu langsung makjeleb. Enggak, kita senantiasa punya harapan dan sambil menantikan harapan itu kita senantiasa diteguhkan. Maka saudari dan saudara terkasih, marilah kita merahmat tersebut juga bersyukur. Semoga kita juga diberi iman mungkin dalam berpengharapan ini. Dalam menanti niat-niat, rencana-rencana, atau apapun yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda masing-masing. Ingatlah, kalau Anda itu beriman yang benar, Anda bukan juragannya Tuhan, tetapi Tuhanlah yang punya hak atas hidup kita. Dan percayalah, kalau hakim yang tidak adil saja berbuat baik, apakah iman kita mengajarkan Allah itu tidak baik? Maka iman bahwa kebaikan Allah itu juga nyata, meski belum atau tidak kunjung-kunjung juga datang, tidak membuat Allah menjadi Allah yang tidak baik. Dan itulah yang kita mohonkan pada kesempatan ini, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman, sekaligus pengharapan bahwa Tuhan akan senantiasa baik kepada kita dengan waktu dan caranya, bukan dengan apa yang kita inginkan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Saudari dan saudara terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah, Engkau menghendaki supaya kami menjadi saksi dan pewarta Injil-Mu kepada segala bangsa di segala zaman. Pada hari Minggu misi ini kami datang kepadamu menyampaikan permohonan-permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kudus, semoga gereja semakin setia pada perutusannya sebagai saksi Kristus dengan rendah hati dan menjadi tanda kasih dan pengharapan di tengah bangsa-bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan tanah air Indonesia, semoga para pemimpin bangsa dapat bekerja dengan jujur, tulus, dan adil demi kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta kehidupan bersama yang damai, bersatu, dan penuh pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, semoga para misionaris yang diutus ke berbagai bangsa selalu diteguhkan oleh Roh Kudus, dijauhkan dari rasa putus asa, dan dipenuhi dengan sukacita dalam pelayanan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma misi, semoga para penderma yang dengan murah hati mendukung karya misi gereja senantiasa dianugerahi berkat yang melimpah dan sukacita sekarang ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi para misionaris yang telah meninggal di tanah misi. Semoga mereka bersukacita dalam kehidupan kekal dan teladan kesetiaan serta totalitas hidup mereka bagi Allah dalam karya misi, membangkitkan semangat dan panggilan misioner bagi komunitas kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak remaja misioner, semoga semakin banyak anak dan remaja berani menjadi saksi Injil, menabur kebaikan, membangun persaudaraan sejati, dan menjadi peziarah pengharapan dari hati ke hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga perayaan Ekaristi ini menyalakan kembali semangat misioner dalam diri kita, agar dengan doa, kesaksian, dan pelayanan nyata, kita mampu menghadirkan pengharapan Kristus di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan di altar. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu. Jadikanlah kami saksi Injil-Mu yang membawa penghiburan dan pengharapan kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes Aloysius Emeritus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, terkhusus yang kami bawa dalam perayaan Ekaristi sore hari ini,
Teresia Dewi Sujayani, Susila Sujaya, dan Lydia Anna. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama
Saudara dan saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Percaya
Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa doa tahun Yubelium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu, Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Engkau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga santapan suci ini meneguhkan kami untuk menjadi peziarah pengharapan yang dengan rendah hati menghadirkan kasih-Mu kepada setiap orang di antara segala bangsa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Gereja 18 Oktober 2025. 1. Pendaftaran komuni pertama dan katekumen. Telah dibuka pendaftaran bagi komuni pertama dan katekumen anak dan dewasa. Formulir dan persyaratan dapat diambil di sekretariat paroki pada jam kerja. Batas pendaftaran 16 Desember 2025. 2. Peringatan arwah semua orang beriman. Akan diadakan novena arwah dari tanggal 2 November hingga 10 November 2025. Diawali dengan doa koronka pada pukul 17.30. Dilanjutkan perayaan Ekaristi. Umat dapat menuliskan nama sanak keluarga yang telah meninggal dalam album kenangan di gereja. Paling lambat 31 Oktober 2025. Keluarga juga dapat mengirimkan file foto almarhum untuk ditayangkan di Videotron selama novena. 3. Laporan kolekte Minggu 12 Oktober 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp26.987.000. Kolekte kedua sejumlah Rp16.887.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk para petugas liturgi pada kesempatan Ekaristi sore hari ini. Lingkungan Antonius, Clara, dan Agnes yang sudah menyumbangkan suaranya dalam paduan suara beserta organis, petugas pembagi komuni, tata laksana, lektor-lektris, putra-putri altar, serta kita semua yang terlibat aktif dalam menjawab undangan Tuhan sore hari ini. Sekarang marilah kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan Ekaristi. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan dan segenap rencana baik kita
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.